juara 1, soalnya itu yang tahun kemarin itu kan dapetnya juara 2 kan, kok tiba-tiba dapet juara 1 itu juga kaget sebenarnya. Terus persiapannya sama aja. Ya berarti persiapannya tetap sama, tapi nggak nyangkanya lebih juara 1. Benar, iya benar. Hai Sobat Spatma, kembali lagi di studio podcast Spatma Berkelas. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi, memotivasi, dan siapa tahu akan menjadi idola kalian selanjutnya. Ada Kak Lutfi. Halo. Apa kabar Kak? Baik, sangat baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Oke guys, buat kalian yang belum kenal siapa sih Kak Lutfi ini, yuk kita gali lebih dalam lagi dalam episode Bipres, Bincang-Bincang Prestasi. Oke Kak, sebelumnya Kak Lutfi boleh perkenalan dulu nih. Oke, perkenalkan, nama saya Lutfiana Triutami. Saya dari kelas 9D. Saya berdomisili di Polosan, Desa Sendang. Dengar-dengar juga nih Kak, waktu kelas meeting kemarin, Kak Lutfi itu menangin juara 1 geguritan sama puisi. Bener? Iya, benar. Itu kan geguritan sama puisi itu kan sama aja ya sebenarnya, cuma pakai yang geguritan pakai bahasa Jawa gitu. Terus kalau bisa dapetin juara 1 pas kelas meeting 2 bidang itu gimana sih Kak? Oke, jadi sebelum geguritan itu udah pernah puisi dulu, latihan puisi dulu. Terus kemarin itu kan pernah di Arpus, lomba di Arpus itu kan geguritan, dan itu first time aku buat geguritan. Lomba keluar sekolah itu dilatih dulu sama Bu Sri, jadi kayak udah punya pengalaman buat di geguritan gitu. Berarti itu first time lomba di luar sekolah terus geguritan gitu. Kalau pas puisi Kak, puisi itu pernah ikut lomba lain apa gimana? Oke, pernah juga lomba puisi di luar sekolah itu pertama lomba di SMA 1 Parang, HUT-nya SMA 1 Parang itu dapat juara 2. Terus setelah itu aku lomba juga di MAN 2 itu dapat juara 1, itu sekali sidenan. Terus yang terakhir baru-baru aja ini dapat juara 1 juga di Parang lagi. Berarti mulai ikut lomba di luar sekolah itu dari kelas 8? Iya, dari kelas berarti 8. kelas 7-nya masih belum ikut apa-apa, terus akhirnya kelas 8 baru ikut lomba di luar sekolah gitu. Benar. Ya? Terus kalau yang tadi dibilang juara 2 yang di SMA 1 Parang, itu persiapannya sebelum ikut lomba itu apa aja sih Kak? Yang pasti nyiapin buat kayak penilaiannya aja sih, kayak misalnya ekspresi, intonasi, dan lain-lain. Berarti persiapan latihan sebelumnya gitu ya. Terus kalau yang ini boleh tahu Kak, soalnya juara 1 ini. Itu sama aja, malah aku gak expect sih kayak bisa dapet juara 1, soalnya itu yang tahun kemarin itu kan dapetnya juara 2 kan, kok tiba-tiba dapet juara 1 itu juga kaget sebenarnya. Terus persiapannya sama aja. Ya berarti persiapannya tetap sama, tapi nggak nyangkanya lebih juara 1. Benar, iya benar. Terus kan udah banyak juara-juaranya juga. Terus kok bisa terjun ke dunia baca puisi itu sejak kapan Kak? Buat terjun ke dunia puisi ini dari SD, dari kelas 4 itu pertama kali ikut puisi itu pas ikut PMR. Jadi di PMR itu kan ada lomba puisi gitu. Jadi itu yang mewakili sekolah itu aku. Emang dari SD udah bisa puisi gitu ya, terus malah keterusan sampai SMP. Terus kalau di SD itu pernah dapat juara apa Kak? Yang pertama itu dapat juara 2 di PMR, terus dapat juara 3 di nasional itu pas zaman-zamannya corona. Terus dapat juara 2 juga di nasional itu pas acara Back to School itu. Berarti SD-nya juga udah banyak dapat juara gitu ya? Alhamdulillah ya. Terus kalau susah senangnya dari ikut lomba baca puisi itu apa aja sih Kak? Kalau susahnya itu pasti pas latihan, karena pasti banyak kesalahan-kesalahan. Terus yang banyak ulang juga menguras energi karena ulang gitu. Terus buat senangnya itu banyak banget karena yang pasti dapat pengalaman baru dan dapat teman baru juga. Kemarin pas aku di Parang itu dapat teman karena satu duduk gitu, terus kenalan gitu, terus bisa kemana-mana sih.
bisa jalan-jalan. Terus kalau boleh tahu Kak, kan udah banyak ngikutin lomba gitu ya. Terus menurutnya Kak Lutfi itu yang paling berkesan lombanya itu lomba pas di mana? Pas di MAN 2 Magetan, karena pas itu kan di Madiun lombanya, itu jauh, terus lumayan susah juga lawannya, soalnya dari satu kali sedenan. Terus juri-jurinya itu juga humble banget. Itu menurut aku paling menarik sih. Berarti kayak terkesan banget gitu ya waktu lomba ke sana. Terus kan kalau Kak Lutfi biasanya kalau sebelum lomba itu latihan dulu Kak. Latihannya itu biasanya kayak nyita waktu gitu nggak sih Kak? Ya lumayan sih, kayak biasanya itu pas jam-jam pelajaran gitu bisa sampai seminggu latihannya. Terus kalau kegiatan Kak Lutfi yang lainnya itu apa aja yang di sekolahan? Yang pasti belajar dan sebelum-sebelumnya udah ikut organisasi, 2 organisasi. Yang satu itu OSIS karena udah sempurna jadi udah nggak mengurus OSIS lagi. Terus yang kedua itu di kepramukaan. Terus kalau dengar-dengar juga nih Kak Lutfi kan juga jadi Pratama periode 2022 sampai 2023. Berarti ini udah pernah ya Kak? Iya, udah. Terus ini agak melenceng dikit ke Pramuka, boleh ya? Boleh. Ya, kalau pas di Pramuka waktu jadi Pratama itu gimana Kak? Perasaannya? Yang pasti awal itu takut banget, apalagi habis baru aja pelantikan udah disuruh megang lomba tingkat. Itu bener-bener masih bingung banget, kayak belum punya pengalaman di bidang pramuka buat misalnya kayak buat proposal, terus nyusun rancangan kegiatan. Itu belum ada, bener-bener kayak masih bingung mau ngapain. Itu juga gak berlangsung lama sih rasa takutnya, karena kakak-kakaknya dulu itu juga ngeyakinin kalau kita bisa gitu. Jadi nggak ada 1 bulan rasa takutnya itu berubah jadi rasa senang, soalnya kayak bisa lihat adik-adiknya itu punya ambisi buat menang gitu. Berarti juga aktif di kegiatan lain selain puisi gitu ya di sekolah. Terus kalau prinsip hidup dari Kak Lutfi ini apa sih Kak sebenarnya? Nggak dengerin kata orang-orang sih, kayak lebih percaya sama diri sendiri, terus nggak takut buat ngecoba hal baru juga, biar kayak tambah pengalaman juga. Terus kalau support system dari Kak Lutfi ini siapa? Yang pasti orang tua, karena mereka yang ngedukung aku banget. Terus dari teman-teman juga, teman-teman aku yang 5 itu yang paling penting di hidup aku. Siapa sih Kak kalau boleh tahu? Ada Jasmine, Nica, Sentiani yang jago nari, sama Amel. Berarti 5 teman itu kayak ngedukung banget gitu ya Kak Lutfi. Terus selain temen mungkin ada seseorang lagi mungkin? Udah sih. Oh, berarti cuma orang tua sama temen gitu ya. Ya, kalau motivasi buat penonton sama teman-teman Spatma ini apa Kak? Menurut aku menang itu bukan segalanya, tapi punya keinginan buat menang itu yang paling penting. Habis ini kan Kak Lutfi juga udah lulus dari SMP 4 gitu. Tinggalin pesan buat adik-adik kelasnya Kak, sama buat sekolah. Adik kelasnya dulu. Buat adik-adik lebih semangat lagi buat nyari prestasi untuk sekolah, dan untuk sekolah semoga bisa jadi yang terbaik di Magetan, dan semoga bisa dapetin kejuaraan-kejuaraan yang lebih dari sebelumnya. Amin, semoga bisa mewujudkan semua itu ya Kak. Amin. Oke guys, sampai sini saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kak sudah berkenan berkunjung ke podcast. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you.